Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Halaman 11 bab ke-17. Babul musalla fil buyut. Secara bahasa musola itu artinya tempat sholat. Di dalam hadis kalau ada kata musola tapi tidak diikuti oleh kalimat lain, itu artinya lapangan terbuka. Seperti ada hadis Nabi sholat id itu di musola, artinya di lapangan terbuka. Tetapi kalau musola bil buyut artinya tempat sholat yang ada di salah satu ruangan dari ruangan-ruangan yang ada di rumah. Jadi misalkan ada rumahnya luas, ada satu kamar, itu khusus buat sholat, itu disebutnya musola. Tapi dalam bahasa kita, mau di Sunda mau di Indonesia, kalau disebut musola itu adalah bangunan khusus dan umumnya lebih kecil daripada masjid. Jadi di kita ada masjid, ada musola. Nah, nanti musola itu di tiap-tiap daerah ada nama khusus. Kalau di Sunda itu ada selain musola ya, musola Tanjung. Sumatera itu surau. Atau nanti ada lagi langgar. Langgar Jawa. Ya. Jadi bapak ibu-ibu, sholat itu suka ada begini kalau dalam acara. Kemudian nanti menjelang zuhur suka ada istirahat, sholat, makan gitu ya. Ya isoma. Nah, lalu suka ada tanya, ini sholat dulu, makan dulu. Makan dulu. Sholat itu nomor 2 dan bisa dilanggar. Betul nggak? Laras semua. Sholat itu nomor 2 dan bisa dilanggar. Ya, karena nomor 1 syahadat, kedua sholat. Bisa dilanggar tidak? Bisa. Jadi sholat itu bisa di masjid, bisa di musola, bisa di surau, bisa di tajud, bisa juga di lain ya. Ya. Kira-kira boleh di apa namanya? Langgar ya, di tabrak. Nah, tapi kalau di Turki, kalau kita tanya di mana masjid, pasti akan ditunjukkan ke musola. Tapi kalau masjid di Turki itu disebutnya cami. Itu dari jami. Ya, masjid jami kalau di kita. Ini jadi cami bagusnya. Babul musola bil buyut. Nah, lalu apa perbedaan antara musola dengan masjid?
Nah, letak perbedaannya itu bukan dari segi besar kecilnya, dari segi niat orang yang membangun bangunan itu. Bangunan khusus sholat. Nah, jadi nanti masjid tempat sholat, musola juga tempat sholat. Cuma perbedaannya itu, kalau masjid mesti wakaf. Wakaf. Masjid itu tidak boleh milik pribadi. Jadi kalau orang punya sebidang tanah, misalkan 20 tumbak gitu ya, mau bikin masjid itu mesti wakaf. Nah, tentu nanti ada regulasi kaitan dengan masalah wakaf. Sekarang itu mesti ada bukti hitam di atas putih. Kalau dulu wakaf itu lisan saja. Nah, cuma seringkali terjadi sengketa itu karena kadang-kadang pihak ahli waris tidak tahu bahwa ini wakaf, akhirnya dijual. Nah, maka untuk sekarang agar tertib administrasi, bukan hanya lisan, ketika wakaf itu mesti ada pihak pertama, pihak kedua. Nah, kalau musola itu tidak ada aturan mesti wakaf. Musola itu milik pribadi juga boleh. Kalau misalkan ya, ini tanah ini sekitarnya ini punya saya. Saya bangun masjid ini, saya wakafkan. Kalau nanti tanah ini saya jual, ini masjidnya nggak boleh dijual, karena kan wakaf. Wakaf itu secara bahasa artinya berhenti. Makanya dalam ilmu tajwid ada wakaf, berhenti. Jadi wakaf, wakof gitu ya, itu secara bahasa artinya berhenti. Nah, adapun secara istilah yang disebut wakaf itu adalah menghentikan kepemilikan. Menghentikan kepemilikan. Iya. Nah, tapi kalau ini musola, kita punya tanah 1 hektar, kita bikin musola 10 tumbak misalkan, dan dia itu juga musola. Kalau tanah yang 1 hektar itu kita jual, itu boleh dijual dengan musolanya. Tapi kalau masjid nggak boleh. Kecuali nanti kalau mau yang disebut dengan tukar guling. Karena pengurusan sertifikatnya kalau dipecah susah, ya sudah, ini jual saja dengan masjidnya, tapi nanti akan diganti dengan yang satu nilai. Misalkan ada masjid di pinggir jalan 10 tumbak. Nah, nanti udah diganti aja dengan luas yang sama 10 tumbak, tapi di Sumatera nggak boleh. Karena 10 tumbak di pinggir jalan dengan 10 tumbak di dalam gang itu nilainya beda. Ya, harus satu nilai, bukan satu luas. Nah, kemudian kalau kita masuk masjid, maka disyariatkan salat tahiyatul masjid. Kalau masuk musola tidak ada salat tahiyatul musola. Babul musola fil masjidi, fil buyuti. Bab tempat sholat yang ada di dalam rumah. Jadi ada ruangan khusus di dalam rumah, peruntukannya hanya buat sholat. An Ibban bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Ibban bin Malik, ia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu bi manzilihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibban bin Malik fi manzilihi, di rumahnya. Faqala, nah, dalam hadis lain disebutkan bahwa Ibban bin Malik lah yang datang kepada Nabi, mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya, karena Ibban bin Malik itu akan menjadikan salah satu ruangan dari rumahnya itu sebagai musola, artinya semacam peresmian. Maka Nabi datang. Kemudian Nabi bertanya, aina tuhibbu an usolliya laka min baitika? Di ruangan mana yang kau inginkan aku sholat di sana?
Qala Fa'asyartu lahu ila makanin. Kata Itban bin Malik, lalu aku menunjukkan kepada Nabi satu tempat di sana. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatna khalfahu fasalla rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir salat dan kami juga salat di belakang Nabi. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Nah, jadi pertanyaan ini salat apa? Disebutkan bahwa Nabi mendatangi rumah Itban bin Malik itu waktu duha. Nah, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah salat duha. Ada yang menyebutkan ini juga salat mutlak, itu ya. Nah, kemudian juga hadis ini menjadi dalil bahwa bolehkah ketika kita salat sunat seperti duha melakukannya dengan berjamaah? Boleh? Ya, boleh. Karena Nabi pun di sini melakukan salat di rumah Itban bin Malik 2 rakaat pada waktu duha dengan berjamaah. Nah, tetapi ibu-ibu sekalian, sholat di masjid dengan sholat di musola tentu nilainya beda. Itu ya. Kemudian nih aturan berikutnya. Bolehkah kita iktikaf di musola? Tidak boleh. Iktikaf itu 10 hari terakhir itu mesti di masjid. Karena di Quran disebutkan wa antum akifuna fil masajid. Itu perbedaan antara musola dan masjid. Jadi musola itu bisa milik pribadi, masjid mesti wakaf. Di musola tidak ada tahiyatul musola. Nah, di masjid ada tahiyatul masjid. Kemudian iktikaf bisa di masjid, di musola tidak bisa. Kemudian nilai salatnya pun tentu akan berbeda antara musola dengan di masjid. Bab 18. Babu ahabul bilad ilallah masajiduha. Masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat di satu negeri yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Sementara tempat di satu negeri yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah pasar. Jadi pasar itu tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Nah, kenapa masjid tempat yang disukai oleh Allah, sementara pasar tempat yang paling tidak disukai oleh Allah? Karena di masjid itu orang-orang beribadah mengagungkan Allah, baca Quran, zikrullah, pengajian, sholat. Sementara di pasar itu umumnya praktek penipuan, copet, sumpah palsu umumnya terjadi di pasar. Artinya bahwa yang jadi permasalahan tempat yang disukai atau tidak disukai oleh Allah bukan tempatnya, tapi kegiatan yang ada di tempat itu. Bagaimana kalau mesinnya di dalam pasar? Pasar baru kan di rooftop. Nah, bagaimana kalau jadi sekalian itu pasar itu paling disukai oleh Allah juga paling tidak disukai oleh Allah. Jadi bukan berarti kalau begitu kita nggak boleh di pasar, online saja. Sama saja online juga kalau nipu sama. Ya, jadi permasalahannya itu adalah bukan pasarnya, tetapi galibnya umumnya di pasar itu copet di pasar. Itu ya, penipuan, sumpah palsu, menyembunyikan barang yang cacat umumnya terjadi di pasar. Walaupun di masjid juga kadang-kadang suka ada copet, ya, curi sendal, curi tas, curi HP. Tapi umumnya di masjid itu orang zikrullah, baca Quran, pengajian, sholat.
Babu fadli kasratul khata ilal masjid. Keutamaan banyak melangkah ke masjid. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dhaman nasi ajran bis sholati. Sesungguhnya orang yang pahalanya paling besar pada saat dia melaksanakan sholat, ab'aduhum ilaiha, yaitu orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Hadis ini disabdakan oleh Nabi berkaitan dengan salah seorang sahabat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, kemudian dia minta izin mau pindah tempat ke tempat yang lebih dekat kepada masjid. Kata Nabi, tidak usah, sudah kamu itu rumah tidak usah pindah. Lalu Nabi menyebutkan bahwa orang yang pahalanya paling besar adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Kenapa? Karena jauh dari masjid berarti kalau dia ke masjid langkahnya semakin banyak. Nah, dulu tahun 2008 ketika ada bukan pelepasan ya, pengarahan dari kasih haji 2008 di Masjid Agung Bandung. Kasih haji menyebutkan begini, Bapak Ibu calon tamu undangan Allah, nanti Bapak Ibu akan memanen banyak pahala di kota Mekah itu. Saya langsung kepikiran pasti hotelnya jauh. Betul itu. Betul. Saya dapat jarak 7,5 kilo. Tapi berangkatnya kan pakai kendaraan. Apanya? Jalan kaki. Bukan jalan kaki ya. Pakai kendaraan. Ya. Saya dapat 7,5 kilo. Iya. Kemudian ada satu KBH lagi, saya tanya, Kang di mana? Saya dekat katanya di Kholidiyah. Berapa kilo? Cuma 12 kilo. Ada lagi yang ini terjauh 14 kilo. Sampai bis sholawat pun kita nyampe. Jadi orang-orang jamaah haji tersebut ke Masjidil Haram itu hanya 3 kali selama keberadaan mereka di Mekah. Pertama tawaf qudum, kedua tawaf ifadah, ketiga tawaf wada. Selebihnya dilakukan kegiatan di maktab. Sampai muncul haji maktabi, kan di maktab terus. Jadi kalau mau naik taksi itu 10 real sekali jalan. Nah, jadi sudah tergambar gitu bahwa nanti Bapak Ibu akan memanen pahala. Nah, sudah kepikir pasti jauh gitu ya. Kita teh di PPN kasih haji. Nah, jadi dalam haji itu selalu masalah, selalu ada masalah. Sempat kelaparan, habis kelaparan jauh gitu ya, selalu ada. Ya, ngantri, habis ngantri, ya penjualan kuota yang mestinya jadi hak haji reguler jual gitu ya. Selalu ada masalah. Kenapa? Karena uangnya banyak. Pasti masalahnya banyak. Ketika uangnya banyak, pasti masalahnya banyak. Inna a'dhaman nasi ajran bis sholati ab'aduhum ilaiha mamsan fa'abaduhum. Jadi orang yang pahala sholatnya paling besar itu yang rumahnya paling jauh ke masjid, paling banyak melangkah. Walladhi yantabiru sholata hatta yusalliha ma'al imami a'dhamu ajran minalladhi yusalliha thumma yanamu. Dan orang-orang yang diam di masjid menunggu waktu sholat tiba sampai dia ikut sholat lagi bersama imam, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat di masjid lalu pulang lalu tidur. Ya. Nah, hadis kedua,
dari bab 19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu, tsumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia pergi melangkah menuju rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Kana khutwatuhu ihdahuma takhutu khati'atan, maka langkah-langkah kakinya itu, langkah yang satu menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, sementara langkah lainnya mengangkat satu derajat. Dalam hadis ini disebutkan langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Nah, artinya dari dua hadis ini, pertama menjelaskan tentang keutamaan melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat. Jadi jauhkan dalam pikiran kita sholat mah di bumi oge sah, ya, sholat itu di rumah juga sah. Allah mah tarak cerewet, mau cerewet mah DKM, suka sunar sinir gitu ya. Nah makanya ibu-ibu, kalau suami ibu kedul ke masjid, coba ya, kasih dia mukena. Pak, kita sholat tanggal mukenanya, umami mual ke masjid mah, kasih mukena dan kasih lipstik kalian. Nah, jadi sekali lagi bahwa melangkahkan kaki kanan mengangkat satu derajat, kaki kiri menghapus dosa, itu apabila dia pergi ke masjid dengan niat untuk menunaikan sholat. Karena tidak semua orang pergi ke masjid niatnya untuk menunaikan sholat. Ada orang yang ke masjid itu dengan niat untuk mencari kelengahan orang yang sholat. Copet pertama. Permasalahan yang berikut, bagaimana kalau ada orang ke masjid itu naik unta? Bagaimana kalau orang ke masjid itu naik sepeda, naik motor? Karena di sana disebutkan langkah kaki kanan mengangkat satu derajat, langkah kaki kiri menghapus satu dosa. Kan lu ngalengkan lagi onta. Jadi onta yang dapat pahala. Kalau naik motor gimana? Nah, naik sepeda bagaimana? Kan kita melangkah. Nah, di sini hadis yang menyebutkan siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, itu disebutnya liwasbi halil golim atau libayanil waqi, istilah dalam bahasa Arab itu, untuk menjelaskan sesuatu yang umum terjadi pada saat itu. Kalau ada keterangan, apakah Al-Quran atau hadis yang menerangkan apa yang biasa terjadi pada saat itu, maka tidak bisa diberlakukan mafhum mukhalafah atau tidak bisa dipahami secara hukum kebalikan, tidak bisa. Misal ya, kita ambil contoh. Di dalam surat An-Nisa ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah. Ya, ada perempuan yang haram untuk dinikah. Satu, karena haram dinikah itu karena ada ikatan kekerabatan. Tidak boleh menikahi ibu. Ya, itu tidak boleh, haram. Seorang anak diharamkan menikahi ibu. Seperti sang kuryang yang ingin menikahi Dayang Sumbi. Itu haram. Hurrimat alaikum ummahatukum,
diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Menggunakan kata plural. Kenapa ibu-ibu? Kenapa tidak ibu? Nah, itu sampai ke atas. Boleh menikahi nenek? Tidak boleh. Memang ayat itu Ada sekarang. tidak mustahil itu, Iya. karena mengejar warisan dan ini nabungan. Ya, ya. Tapi kalau ke Nini Karlina boleh. Diharamkan juga bagi kalian banat. Banat tuh anak kalian. Ke bawah. Menikahi anak tidak boleh. Menikahi cucu boleh? Boleh. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali cucu Cahyati. Injuk gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi yang haram dinikah itu karena ada ikatan kekerabatan, menikahi ibu, nenek, anak, cucu gitu ya, itu nggak boleh. Yang kedua, haram dinikah karena ada saudara sepersusuan. Saudara sesusu nggak boleh. Makanya nggak boleh nikah sama sapi. Dekengeng menikah ke sapi karena itu saudara sesusu. Kalau sama suaminya ibu susu boleh? Tidak boleh. Sama suaminya ibu susu Tidak boleh. juga boleh ya? Karena nanti ada hadis begini, yang diharamkan karena sepersusuan itu sama dengan yang diharamkan karena nasab. Jadi kita tidak boleh menikah dengan saudara sesusu. Seperti ini ada cerita di zaman Nabi itu, ada laki-laki perempuan menikah. Baru selesai menikah, datanglah seorang perempuan tua. Kata si ibu itu, demi Allah kalian berdua pernah aku susui dulu. Cek orang mah kenapa baru bilang sekarang? Lalu si suami ini dari Mekah sengaja ke Madinah. Seminggu waktunya, jaraknya 450 kilo. Dia cerita di hadapan Nabi, saya baru menikah, tiba-tiba ada perempuan tua yang bilang bahwa saudara saya ini saudara sesusu dengan istri saya. Bagaimana nasib kami ini? Nabi hanya memberikan jawaban 4 kata, kaifa wa qad kila. Mau dibagaimanakan lagi? Kan sudah dikatakan oleh Al-Quran bahwa saudara sesusu itu haram nikah. Kalau sekarang tinggal di WA saja ya, tidak usah datang. Dulu tidak ada. Akhirnya si laki-laki ini pisah. Si laki-laki ini nikah dengan perempuan lain, si perempuan juga ini setelah pisah itu nikah dengan laki-laki lain. Maksud saya tadi ini Ustaz, ibunya ibu susu ya, suami. Nah suaminya itu boleh nggak nikah sama anak susu? Ya, ya. Jadi Nabi bersabda, ma hurrimat minar rodoah, hurrimat minan nasab. Yang diharamkan karena sebab sepersusuan sama dengan yang diharamkan karena sebab nasab. Kita dengan adik kita tidak boleh nikah kan? Satu, kita dengan ibu kita tidak boleh nikah. Kita dengan bapak kita tidak boleh nikah. Jadi nanti kita tidak boleh nikah dengan saudara sesusu. Kita tidak boleh nikah dengan ibu yang menyusui kita. Kita tidak boleh menikah dengan suami dari ibu yang menyusukan kita. Jadi nanti yang haram karena penyusuan itu sama dengan yang diharamkan dengan nasab. Anak tidak boleh nikah dengan bapak. Jadi suami dari seorang perempuan yang menyusukan kita itu adalah bapak susuan istilahnya. Sama hukumnya diharamkan. Ada nanti yang diharamkan yang ketiga itu karena musoharoh. Musoharoh itu disebut saudara semenda. Yang haram dinikah karena ada ikatan pernikahan. Misalkan, boleh tidak kita menikah dengan ipar? Tidak boleh.
Tidak boleh kita menikah dengan ipar. Ipar itu mahram, haram ditikah. Walaupun nanti yang haram ditikah itu ada dua secara garis besar. Ada yang haram ditikah secara permanen, sampai kapanpun haram menikah dengan orang tersebut. Itu haram permanen ya. Anak haram menikahi ibu, ayah haram menikahi anak, sampai kapanpun, itu permanen. Saya haram menikahi Asanti, tapi kan tidak permanen. Kalau diceraikan oleh anak, boleh saya nikahi? Boleh kalau mau dia. Nah, jadi yang haram dinikah itu ada yang haram permanen, ada yang haram temporer. Nah, ipar itu haramnya temporer. Jadi ipar itu haram kita nikahi selama kakaknya atau adiknya menjadi istri kita. Tapi kalau kakaknya atau adiknya yang menjadi istri kita itu meninggal dunia, nah kita boleh. Boleh. Ya. Seperti Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah punya adik, Kulsum namanya. Nah, selama Utsman menikahi Ruqayyah, Utsman tuh haram menikahi Kulsum. Lalu Ruqayyah meninggal dunia. Nah, lalu Utsman menikahi Ummu Kulsum. Ya, yang tidak boleh itu memadu. Dua-duanya. Tidak boleh. Jadi adik kakak dinikah dalam waktu yang bersamaan itu yang tidak boleh. Nah, dia nanti istilah Sundama ayah anu disebut turun karanja. Istilahnya gitu. Nah, tadi itu naon? Jual karena bab nikah itu. Ya, libayani halil golib. Nah, kemudian di antara yang haram dinikah karena adanya ikatan saudara semenda, karena ikatan pernikahan itu mertua. Itu haram. Nah, kalau kepada mertua itu haram permanen. Iya, haram permanen. Kemudian yang haram dinikah itu juga menantu. Tidak boleh kita menikah kepada menantu permanen. Kalau anak tiri bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, di dalam surat An-Nisa disebutkan begini. Wa robaibukumul lati fi hujurikum. Dan diharamkan bagi kalian menikahi anak tiri kalian yang dipelihara oleh kalian, yang ibunya telah kamu campuri. Gitu ya. Tapi kalau belum dicampuri ibunya itu, maka boleh kita menikahi anaknya. Maksudnya gini, Bu. Ada janda punya anak gadis, ya. Misalkan saya nikahi janda itu, kemudian baru selesai akad tiba-tiba ada yang menyuguhi air. Neng ada ieu saha? Eta teh pun anak anu cikal. Apal di kamari mun kitu mah saya ke anak. Terjadi batal we, saya ceraikan. Nah, saya nikahi anaknya, boleh? Boleh. Ya, kita bicara hukum dulu. Bicara hukum. Ya, bukan bicara perasaan. Atau untuk cerai aturan meninggal. Ya. Kita menikahi janda. Beres akad meninggal dunia. Tiba-tiba ada perempuan yang nangis. Dikasih tahu ini anaknya.
sama juga belum nikah misalkan gitu ya. Udah ya mah kapalaknya manjangkeun babarayaan. Itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau menikahi janda dan sudah campur suami istri, mau cerai mau meninggal dunia, itu haram menikahi anak. Tapi kalau menikahi anaknya, mau sudah campur mau belum campur, haram menikahi. Makanya nanti walaupun agak pusing sedikit, kaidah hukumnya gini. Mencampuri ibunya mengharamkan anaknya. Tapi menikahi anaknya mengharamkan ibunya. Itu. Jadi nikah kepada mertua itu haram permanen. Menikahi anak tiri itu tergantung. Kalau kita sudah campur suami istri setelah nikah dengan ibunya itu, maka haram. Tapi kalau baru akad meninggal dunia misalkan, menikahi anaknya itu boleh. Nah, tapi di dalam ayat itu ada disebutkan dan diharamkan menikahi anak tiri kalian yang dipelihara oleh kalian. Bagaimana kalau dipelihara oleh neneknya? Boleh gak kita nikahi? Tetap tidak boleh. Nah, kenapa? Karena allati fi hujurikum, yang dipelihara oleh kalian itu istilahnya liwas bihalil ghalib, untuk menerangkan sesuatu yang biasa terjadi pada saat itu. Karena yang terjadi pada saat itu umumnya anak tiri itu dipelihara oleh ayah tiri. Nah, itu tidak bisa dipahami secara hukum kebalikan. Nah, kembali ke hadis ini. Orang-orang ketika itu kalau pergi ke Mesir umumnya berjalan kaki. Lalu bagaimana kalau naik unta? Apa yang dapat pahala jadi unta? Yang diangkat derajat, dihapus dosa jadi unta karena unta yang melangkah. Nah, itu tidak bisa dipahami secara hukum kebalikan. Jadi kalau orang berjalan ke Mesir mau dengan berjalan kaki itu sudah pasti hadisnya jelas. Langkah kaki kanan mengangkat satu derajat, langkah kaki kiri menghapus satu dosa. Bagaimana kalau orang ke Mesir itu berkendaraan? Mau naik motor, mobil, unta, sepeda, maka nanti tetap akan dikonversi ke langkah. Jadi tidak begini kesimpulannya, kalau naik sepeda mah tidak dapat pahala dan tidak melangkah. Itu mah nggak bosen, bukan melangkah ya. Tapi podo Ya gitu. Nah, tetapi melangkahkan kaki ke masjid, kaki kanan mengangkat satu derajat, kaki kiri menghapus satu dosa, ini mah bonus. Dan ini hukum yang sekunder. Hukum primernya itu adalah sholat. Jadi jangan sampai begini, suami ibu misalkan mau ke masjid, jalan di tempat dulu setengah jam. Kan bukan begitu. Kemudian ngambil jalan yang jauh supaya lebih jauh langkahnya, lebih banyak. Datang ke masjid teh lagi wiridan dan lain. Kan bukan begitu. Nah, kan jadi kemudian kembali lagi kepada niat yang menjadi dorongan dia pergi ke masjid untuk sholat. Karena ada orang yang ke masjid bukan untuk sholat. Ada bapak-bapak usia 60 tahun. Hari Jumat tuh jam 9 pagi itu sudah ke masjid. Sampai DKM-nya juga lagi bebersih, lagi mempakum karpet. Lihat si bapak itu sudah duduk di masjid. Pak, geningan meni rajin-rajin teuing jam 8 tos ka masjid. Nya tadi imah mah eta incu gandeng hese sare. Oh, ternyata kebetulan itu mau tidur. Dikira rajin gitu jam 9 udah ke masjid, ternyata mau tidur. Nah, dulu ya 2001 waktu itu kami dapat maktab, kalau dulu istilahnya maktab ya. Itu di Jarwal 1 kilo. Dekat dulu 1 kilo. Naik taksi 1 real. Nah, beres haji kita memperbanyak ibadah ke Mesir gitu ya. Ada jamaah memang sudah sepuh, 70 tahun jamaah.
Sholatnya itu di kamar terus. Waktu itu ada satu jamaah agar coba si bapak itu ajak ke masjid. Kasihan juga gitu ya, yang lain panen pahala, ini malah di maktab terus. Nah saya ajak, Pak, kita ke masjid yuk. Pak Ustaz, saya ini kan sudah tua. Itu alasannya gitu ya. Nah oleh temannya yang satu lagi itu masih muda, itu 40 tahunan lah. Besoknya ditanya, Pak, kita jalan-jalan ke Bindaun yuk, ke Hilton kan? Ayo. Dan dia jalan, Bu. Diajak ke masjid itu bilangnya, saya kan sudah tua Pak Ustaz. Tapi diajak jalan-jalan ke Bindaun itu dia kuat jalan. Padahal Bindaun itu di depan Masjidil Haram. Nah, walaupun dia melangkahkan kaki, Nabi nawaitunya kan mau ke Bindaun. Tidak ada nilai pahala di sana. Jadi baru langkah kaki kanan mengangkat satu derajat, langkah kaki kiri menghapus satu dosa, apabila niat dia ke masjid itu untuk menunaikan kewajiban sholat. Nah, yang kedua, ada pemandangan ini. Dulu saya ketika SD tahun 80-an. Setelah menunaikan sholat maghrib, itu bapak-bapak itu tidak pulang ke rumah. Diam aja di masjid, nunggu waktu isya. Yang mereka mengisi dengan berbagai macam kegiatan, ada yang baca Quran, ada yang musik pencetan, ada yang anu nadoman gitu ya, ada yang ya tiduran, ada yang ngobrol. Nah ternyata Nabi bersabda, orang yang menunggu waktu salat tiba itu lebih baik daripada orang yang pulang kemudian tidur. Nanti ada hadisnya. Jadi orang yang menunggu waktu salat, maka nilai waktu yang dia gunakan untuk menunggu waktu sholat itu sama dengan nilai waktu yang dia gunakan untuk sholat. Jadi seseorang senantiasa mendapat pahala sholat selama dia menunggu waktu sholat tiba. Nah makanya ketika seseorang umroh atau haji ya, semangat ke masjid itu sangat luar biasa. Coba ibu yang umroh, yang haji, kalau mau menunaikan salat subuh jam berapa pergi dari hotel? Jam 2, jam 3. Adhan subuh jam berapa? Bisa jam 5. Adhan subuh jam 5, ini jam 2 sudah berangkat. Duhur jam 1, jam 11 orang udah berangkat. Sampai kalau duhur jam 1, jam 12 berangkat, telat. Ya. Subuh itu jam 5, jam 4 baru turun dari hotel, telat. Jadi istilahnya di Mekah itu pada saat haji atau umroh 1 jam sebelum adzan kita sudah ada di masjid. Di Cimahi 1 jam setelah adzan kita baru ada di masjid. Sama 1 jam. Cuma kalau di Mekah sebelum adzan, kalau di Bandung mah di Cimahi mah setelah adzan. Semangatnya sangat luar biasa. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ya, saya tiap ahad subuh itu ada pengajian di Jalan Kalijati. Bukan di Kalijati, Kalijati itu di Subang. Ini Jalan Kalijati. Itu kan nama-nama kota. Ya, Antapani. Jumatan di mana? Di Kudus. Di Kudus. Ya. Nah, selesai jam 6 hari Minggu. Banyak orang yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, naik motor boncengan dengan pakai baju olahraga. Tujuan kemana? Gasibu. Dari Kalijati ke Gasibu itu jaraknya kalau lihat di Google Map itu atau di map itu 5 kilo. Antapani Gasibu. Orang kuat jalan kaki dari Antapani ke Gasibu menempuh jarak 5 kilo. Ringan kakinya
ketika dilangkahkan ke gasing. Tapi sangat berat ketika kaki itu diajak melangkah ke masjid. Nah, oleh karenanya satu rahmat anugerah yang sangat luar biasa ketika kita memiliki kaki yang ringan dibawa ke masjid. Jadi yang namanya rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Punya kaki yang ringan dibawa ke masjid itu rezeki yang tidak ternilai harganya. Orang duduk nonton bola 45 kali 2 menit ya, 45 menit kali 2. Nagen. Tidak pernah ada orang nonton bola nunutan. Cenghang. Kalau ke pengajian? Ya. Terus kira ningali jam. Gitu ya. Sarang ustad teh ngaleutikan, ustad teh ngaleutikan, los leungit. Sampai ada orang bersafar hari Jumat, dia mampir ke masjid ikut Jumatan dan dia ternyata sangat kaget. Ini aliran apa masjid ini? Masa ada Jumatan cuma khutbah saja, cuma sholat saja? Ternyata dia dari mulai masuk masjid sampai komar dia tidur. Dia kaget, ini aliran apa katanya? Masa Jumatan cuma sholat, jangan pakai khutbah, padahal tidur dari awal sampai akhir. Nah, jadi fenomena zaman dulu itu orang-orang kalau habis salat maghrib mereka tidak pulang, menunggu salat isya tiba. Ada beberapa faktor ya. Umumnya waktu itu belum ada televisi, itu belum banyak. Tahun 80 itu kan baru TPRI aja. Kalau TPI tahun berapa coba yang masih ingat? Muncul TPI. Ya, singkatan dari televisi Pangisukna. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi terus siaran. Karena yang saya alami dulu, hiburan itu seminggu sekali. Film yang paling ramai itu film Giant, film raksasa itu. Kemudian ada lagi film Denny Manusia Ikan, masih ingat kan? Kemudian ada lagi film ini Jungle Gym. Oh, itu mah anak sekarang tonton bareng. Jungle Gym. Dulu itu begitu. Jadi pulang ke rumah pun mau apa gitu ya, hiburan tidak ada. Nah, ternyata televisi itu sangat luar biasa menggoda. Nah, makanya ada juga nanti yang sampai mengharamkan TV. Padahal TV itu benda mati. Sebenarnya tergantung kepada kita. Sama seperti HP. HP itu benda mati. Dengan HP kita bisa memanen pahala. Dengan HP juga kita bisa CLBK. Nah, gitu. Makanya seorang ulama Saudi mengatakan bahwa HP itu ringan untuk dibawa, tetapi berat tanggung jawab di akhiratnya. Artinya tergantung kepada sejauh mana kita bisa memanfaatkan media itu. Nah, tetapi ada juga di zaman Nabi satu peristiwa begini. Ketika selesai salat subuh, orang bertebaran di muka bumi mencari nafkah. Ada seorang sahabat yang diam di masjid. Yang lain sibuk gitu ya, berniaga cari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ini diam aja di masjid. Nabi tanya, kamu punya istri nggak? Punya. Punya anak? Punya. Terus kalau kamu diam saja di masjid, siapa yang akan menafkahi istri dan anak? Orang itu menjawab, saya punya kakak, dia pedagang, dan dia yang menjamin kehidupan keluarga saya. Kata Nabi, kakakmu lebih terhormat daripadamu. Jadi diam di masjid suatu saat menjadi perbuatan mulia, tapi diam di masjid suatu saat menjadi kehinaan ketika menjadi penyebab menghilangkan kewajiban lain.
Kenapa? Karena menafkahi keluarga itu, gitu ya, itu adalah kewajiban suami. Nah, termasuk juga fenomena itu tadi ya. Kalau di Masjidil Haram itu 1 jam sebelum. Kalau di kita mah adzan baru datang. Ya lebar waktu atupan aya di bumi mah tiasa naon heula gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang pemikirannya itu mohon maaf belum membaca hadis ini. Padahal kalau kita datang ke masjid taruhlah 10 menit sebelum adzan, maka waktu yang 10 menit itu yang kita gunakan untuk menunggu waktu sholat, nilai pahalanya sama dengan tiap menit tiap detik yang kita gunakan untuk sholat. Belum lagi nanti kalau ada kebijakan dari masjid itu, dari adzan ke qomat ada jeda waktu, misalkan 5 menit atau 10 menit. Jadi jangan ada pemikiran masjid ini mah rese lama ke sholatnya itu. Padahal kembali ke hadis yang tadi gitu ya, waktu yang kita gunakan untuk menunggu waktu sholat tiba, nilainya itu bukan 0, akan tetapi nilainya sama dengan setiap detik, setiap menit yang kita gunakan untuk menunaikan sholat. Satu lagi, bab doa indah dukhulil masjid, bab berdoa ketika masuk masjid, bab 20. An Abi Usaidin, dari Abu Usaid radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid, falyaqul, maka ucapkanlah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Dengan catatan tidak sambil mengangkat tangan ya. Jadi doa itu nanti ada yang sambil mengangkat tangan, ada juga yang tidak sambil mengangkat tangan. Ketika masuk masjid kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kita mendoanya itu membacanya tidak sambil mengangkat tangan, tapi sambil mengangkat kaki. Betul nggak Bu? Iya. Karena kalau tidak diangkat, diamatnya di luar. Gitu ya. Wa idza kharaja falyaqul, apabila keluar maka bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluar Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon karunia darimu. Nah, ini yang paling perlu itu pembiasaan. Karena kadang-kadang kita masuk lupa, bukan tidak tahu dalil. Keluar pun lupa doa, bukan tidak tahu dalil, tapi karena tidak dibiasakan. Coba saja masuk masjid, kaki mana dulu? Tahu kan dalilnya? Tahu, tadi masuk yang mana dulu? Nah, kalau minum pakai tangan kiri, tangan kanan. Tuh, tahu dalilnya, tapi saya masih lihat ada juga yang masih pakai tangan kiri. Bukan tidak tahu dalil, tapi karena belum biasa dan tidak dibiasakan. Nah, termasuk juga nanti ketika membaca doa ini. Doa bercermin apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasib khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah, mempercantik bentuk tubuhku, bentuk wajahku, maka percantiklah, perindahlah akhlakku juga. Gitu ya. Nah, karena memang Allah sudah membentuk, menciptakan manusia itu dalam bentuk terindah. Siti Aisyah pernah ditanya oleh pengantin muda, bagaimana cara aku berdandan agar suamiku menjadi bahagia? Kata Aisyah, kalau engkau bisa memindahkan hidungmu ke tempat lain dari yang telah ditetapkan oleh Allah, silahkan kau lakukan. Artinya Allah menciptakan kita seperti ini, itu sudah dandanan yang terbaik. Itu dulu, maka pilih Hepatarosa. Ya, pakai speaker butuh kan?
Ya. Ada mas kawinnya pakai masjid. Ya. Bolehkah? Jadi pertanyaan, bolehkah mas kawin berupa masjid? Mas kawina masjid, atau ada juga mas kawina alat sholat sareng masjid-masjid. Jadi pertama, mas kawin itu mesti berupa materi. Yang pertama. Boleh juga mas kawin berupa jasa. Kalau si perempuan meminta atau perempuan setuju. Seperti Nabi Musa menikahi anaknya Nabi Syuaib, itu kan jasa, mas kawinnya itu mengembalakan kambing. Satu itu ya. Yang kedua, mas kawin itu mesti dengan barang yang kita miliki. Tidak boleh kita memberi mas kawin dengan milik orang. Mas kawinna domba nu tatangga itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi mas kawin itu boleh apapun. Boleh perak, boleh perunggu, boleh mobil, boleh rumah, gitu ya. Cuma karena umumnya di kita menggunakan emas, sampai muncul istilah mas kawin. Walaupun mas kawin berupa rumah, mas kawin itu ya, jadi mas kawin itu boleh apapun. Cuma ada mas kawin yang sangat dibenci oleh ibu-ibu. Mas kawin lagi. Nah, jadi bolehkah mahar berupa masjid? Ya. Pertama, mesin itu masih milik sendiri, bukan sudah wakaf. Kalau sudah wakaf nggak boleh, karena bukan milik kita. Misalkan ya, ketika masih belum nikah nih, calon istri mas kawinnya mau apa? Saya mau tolong bikinkan masjid. Ya, boleh, kita bikin masjid, si suami bikin masjid. Nah, belum wakaf, diserahkan jadi ini milik istri. Nanti si istri yang wakaf. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau milik orang lain, kalau wakaf kan bukan milik kita lagi. Mas kawinnya masih Istiqlal, mana wacana gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau masjid itu ada persyaratannya. Boleh dengan catatan belum wakaf, si istrinya setuju. Kenapa mesti setuju? Karena nanti masjid itu kan mesti wakaf, bukan jadi milik dia. Tapi kalau diwakafkan berarti nanti menjadi sedekah jariyah bagi istri. Mangga ya jasa. Di zaman Nabi ya, ada seorang perempuan namanya Rumaisoh. Dia punya anak namanya Sulaim. Maka dia dipanggil Ummu Sulaim. Suaminya bernama Malik. Malik meninggal dunia. Status dia mohon maaf jadi janda. Di Madinah ada orang kaya raya, kebunnya banyak. Ibu-ibu menyebutnya durian sabir. Duda keren, loba sawah, loba duit. Karena ada juga durian. Durian apa? Duda ripuh. Orang itu namanya Abu Tolha. Abu Tolha itu melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, di Madinah ini tidak akan ada perempuan yang kuasa menolak pinanganmu. Maka ya punya puntennya status Ummu Sulaim itu janda. Punten, kalau barang itu kan nilai jualnya sudah menurun. Beda dengan gadis. Nah, jadi di Madinah itu tidak akan ada orang yang kuasa menolak pinanganmu. Dilamar, gua Abu Tolha, bunghar, asep, pintar. Jadi kata Ummu Sulaim, di Madinah tidak akan ada wanita yang kuasa menolak pinanganmu kecuali aku. Karena aku muslimah, kamu kafir. Kalau kamu ingin menikah denganku, silakan masuk Islam. Akan aku jadikan keislamanmu sebagai mas kawin untuk pernikahan kita. Dan aku tidak akan meminta mas kawin yang lain.
Artinya Ummu Sulaim bukan cewek matre. Akhirnya Abu Thalha masuk Islam. Dan keislaman Abu Thalha itulah yang dijadikan sebagai mas kawin. Nah, maka disebut ulama ahli sejarah itu ini adalah mas kawin termahal keislaman seseorang. Itu ya. Tapi kan Ummu Sulaimnya setuju. Mas kawin aku syahadat kayaknya. Nah, kalau tidak setuju nggak boleh gitu ya. Si istrinya tidak setuju nggak boleh. Tapi kalau setuju boleh. Mas kawin abdi mah pangajarkeun Iqra sampai bisa saya baca Quran, itu mas kawin. Jadi intinya mas kawin itu secara pokok berupa materi, bisa juga berupa jasa. Kalau tidak punya materi atau nanti si istrinya memang ridho dan meminta. Jadi ayat anu mas kawinan ku syahadat ada Abu Thalha. Padahal Abu Thalha kaya raya gitu ya. Nah gitu. Ya. Masalah anak angkat. Itu kan dari bayi. Ya. Itu sama bapaknya itu mahal nggak? Ya baik. Anak angkat itu bukan anak kandung. Maka status anak angkat bukan ahli waris. Status anak angkat bukan mahram. Jadi kalau anak angkat anak yang diangkat di perempuan sudah dewasa, maka dengan ayah angkatnya bukan mahram. Kalau anak angkat ini laki-laki, maka dengan ibu angkatnya bukan mahram. Jadi perlu ada kehati-hatian. Tidak boleh ada istilah datos asaka anak sorangan. Berarti bukan. Tetap perlu ada batasan bahwa intinya anak angkat bukan anak kandung, berarti status hukumnya juga beda. Anak angkat mah tidak dapat waris. Anak angkat mah bukan mahram. Gitu. Jadi perlu ada kehati-hatian walaupun secara perasaan asaka anak sorangan tetap biasa. Ya. Anak tiri yang tadi. Anak tiri itu mahram tapi temporer. Mahramnya. Ya. Ya, kalau anak angkatnya itu anak dari adik kita, misalkan kita tidak punya anak, ya sudah nikah lama tidak punya anak, tapi adik kita anaknya banyak. Daripada teka urus sudahlah, kan ku saya diurus. Nah itu mah anak angkat, tapi statusnya adalah statusnya keponakan. Nah itu mahram, mah gitu ya. Jadi tergantung nanti anak yang diangkat siapa. Kalau anak dari adik kita berarti statusnya keponakan. Itu ya. Tapi kalau anak orang lain ya berarti tidak ada ikatan asal. Maksudnya yang anaknya itu punya anak lagi itu gimana antara anak angkat dan anak yang Bukan mahram. Tapi kalau begini Ibu, ada anak angkat masih merah, lalu disusui oleh ibu angkatnya, sama anak susuan dan statusnya mahram gitu. Tapi kalau anak angkatnya diangkat usia 2 tahun sudah tidak menyusu lagi, nah itu bukan mahram. Nah gitu statusnya. Perlu ada batasan. Baik ibu-ibu sekalian, baru sampai bab 20 halaman 12, insya Allah nanti kita akan lanjut ke bab 21 halaman 13. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.